Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya kebetulan ada video lewat dari Mas Kautsar ya. Kalian manggilnya Gus Kautsar, saya manggilnya Mas Jalat. Saya dari Pondok Pesantren Ploso Kediri, tahu saya ya. Tentang pandangannya pada salah satu kitab yang dikarang oleh Balawi, dan dia mencampur aduk urusan nasab dan urusan sanad gitu ya. Artinya kalau nasabnya Balawi batal, maka ilmunya batal gitu. Itu pandangan memberhalakan nasab itu. Harusnya seorang Gus itu nggak boleh kayak gitu. Sekarang saya tanya ke kalian, apakah dokter-dokter lulusan dari Profesor Quraisy Shihab itu gelar doktornya dicabut gara-gara nasabnya Profesor Quraisy Shihab batal? Enggak kan? Ilmu seperti itu. Kalaupun Isaac Newton itu lahir dari batu, artinya nggak punya nasab ke atas, nasabnya ke batu, andai ya. Apakah ilmu saya batal? Enggak. Ilmu itu nggak tergantung nasab, nggak ada hubungannya. Jadi pandangan kalau kitab yang di Karang Balawi terus dipelajari para santri, ya anggap aja kitab itu isinya baik ya. Saya Kusnudon yang nggak baca bukunya apa. Kemudian nasab yang ngarang batal, nggak ada hubungannya. Kemampuan intelektual seseorang itu, penulis buku itu, tidak tergantung siapa nenek moyangnya, nggak ada hubungannya. Jadi kalau yang punya koneksi ke Mas Kautsar bilang aja dari saya, nggak ada hubungannya, nasab sama sanad tuh nggak ada hubungannya. Saya akui Balawi itu yang pinter juga banyak, yang jadi profesor fisika banyak. Contoh aja anulah Dokter Zenawi itu, yang dokter ya, dokter dan dokter. Apakah karena dia nasabnya batal, marga Sahab dan Siap itu bukan keturunan Nabi, kemudian mahasiswanya yang sudah lulus dokter itu gelarnya digugurkan semua? Kan enggak. Ini enggak ada hubungannya. Jadi kalau memang kita Balawi itu bagus, ya nggak masalah ilmunya. Tapi seperti kata dari salah satu begawan ilmu kita, Begawan Agung, dan saya yakin ilmuwan ulama Indonesia satu pun belum bisa menandingi beliau, Hasan Al-Haytami, bapak optik di dunia, tapi juga dikenal sebagai ulama. Kalau kita baca buku dari pendahulu kita, jangan langsung dipercaya, diuji dulu kebenarannya. Itu kesalahannya berdebat pakai kitab itu. Baca buku terus diyakini kebenarannya, padahal harus dikritisi. Dari kritis itu misalnya ya, bukunya Newton tentang kalkulus dan bukunya Leibniz tentang kalkulus kan akhirnya membuat ilmu kalkulus itu berkembang sampai sekarang. Tidak mati gitu. Ilmu itu hidup karena sumbernya dikritisi. Ini yang makanya saya bilang Islam itu cerdas dan mencerdaskan. Tapi kalau pikirannya seperti Kiai Yahya Stakuf, Kiai Miftahul Ahyar, dan terakhir Kiai Muda Kautsar dari Ploso ini, ya Islam nggak lagi cerdas dan mencerdaskan, jumut aja. Dianggap generasi dulu selalu lebih pintar dari sekarang. Imam Syafi'i itu menajiskan anjing, tapi tidak mempelajari mikroflora anjing dengan manusia itu bedanya di mana? Itu contoh salah satu aja. Jadi itu teman-teman, kalau umat Islam pengen mampu bersaing dengan bangsa lain, ya jangan menganggap ulama terdahulu itu selalu lebih cerdas dari kita. Mereka aja ngukur 1 nanometer nggak bisa, kan bulat di ilmu mantek aja logik. Tapi gitu ilmu terukur,
Karya polimat-polimat kita seperti Ibnu Rus, Ibnu Sina, itu banyak loh yang terbakar itu, hilang. Karena kita sebagai umat Islam nggak menjaga karyanya. Walaupun karya itu bisa kita koreksi, tapi kalau orang Jawa kepaten obor itu loh. Contohnya Hasan Al-Hitami itu bukunya 200, tapi yang sampai ke generasi kita itu cuma sampai 50. Bahkan buku terpentingnya pun bukan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Latin. Karena disalin orang Barat, diterjemahkan. Karena sekali lagi, nggak ada hubungannya sanad dengan nasab. Taruhlah Isaac Newton itu lahir dari batu, artinya nggak punya nasab. Ilmu fisikanya tetap nyambung, nggak batal. Gimana membatalkannya? Hitungannya jelas semua. Nggak ada yang bisa membatalkan ilmu. Ilmu itu berkembang, bukan dibatalkan. Dikoreksi itu kan bentuk perkembangan. Itu aja sampai di sini. Jadi tadi pesen lah. Ini untuk kiai-kiai muda pondok, jangan berpikir sesat seperti itu. Bahwa nasabnya batal, kemudian ilmunya batal. Kalau ilmu bisa dijatuhkan, iya, itu wajar. Itu perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Makanya seperti ilmu nasab itu saya bilang bangkai ilmu itu kan nggak ada perkembangannya. Kalau seperti apa ya, eh lah lupa namanya, ilmu ilmu falak itu kan ilmu astronomi. Kalau umat Islam cuma berkutat di ilmu falak aja, ya mereka nggak bakalan kepikir memecahkan kecepatan cahaya. Kapan majunya kalau caranya begitu? Ya seharusnya Nahdlatul Ulama itu namanya aja kebangkitan ilmuwan. Kebangkitan ilmuwan kan berarti ya kebangkitan ilmu. Tapi sepanjang dipegang orang yang seperti Yahya Stakuf, perkara yang bisa dikonfirm apa di verifikasi kebenarannya, divalidasi kebenarannya, malah surut don. Coba kalian lihat dulu di masa lalu, Nabi, ya Nabi itu eh, dipertanyakan kenabiannya oleh kaum Quraisy, diminta buktinya. Ya Nabi mengambil tanggung jawab membuktikan walaupun secara teknisnya yang melakukan Allah kan itu. Membikin apa setidaknya di mata orang Quraisy bulan itu terbelah gitu loh. Di mata orang Quraisy ya belum tentu bulannya terbelah. Teknisnya itu cuma Allah yang tahu zaman itu kayak apa karena kita sesuatu yang di masa lalu itu tidak bisa direproduksi. Kemudian kita memutuskan apa awal puasa dan awal Syawal juga ada yang pakai Ruyatul Hilal, ada yang pakai Isap. Itu kan metode terukur semua. Giliran nasab pakai don dan orang se-Indonesia dia dibohongi. Jadi Gus Yahya Stakuf itu kayak ngasih stempel pembohongan oleh Balawi kepada bangsanya sendiri. Nasionalismenya harus dipertanggung apa diragukan seperti itu. Orang bangsanya sendiri ditipu, dia mau-mau aja. Pasti ada kepentingannya itu. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.